Shalom jemaat Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu tepatnya, kita seringkali mendengar bahwa kita harus ikut komsel karena nanti akan ada masa-masa aniaya di mana kita tidak bisa beribadah, kita nggak bisa ke gereja dan lain sebagainya. Ternyata masa itu sekarang kita alami, saudara. Dan saudara, di masa-masa yang seperti ini penting sekali untuk kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh ikut terlibat di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam komsel, di dalam ibadah-ibadah di keluarga saudara. Karena disitulah sekarang saat-saat ini itu yang bisa membangun iman kita, yang bisa membangun kekuatan kita. Saudara, di tempat kita beri nama BC. Apa itu BC? Yaitu Build Community, di mana kita dibangun dalam sebuah komunitas kecil dan di mana kita saling memperhatikan, saling menguatkan dan lain sebagainya, khususnya di masa-masa seperti ini. Saudara, sebentar lagi kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Jeffrey Teresna. Beliau akan berbagi dengan kita tentang hal-hal yang mendasari kita di dalam kelompok kecil ini, di BC ini, supaya kita bagaimana membangun kehidupan BC yang kuat, dan kita saling bisa mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Kami terus berdoa supaya lewat BC yang harusnya hari ini kita rayakan BCC, saudara, Build Community Celebration. Tapi karena kondisi tidak bisa, maka kita adakan BC Talk, yaitu BC online. Kita saling menguatkan lewat teknologi yang ada. Kita bersyukur Tuhan memberikan teknologi sehingga kita bisa lakukan ini semuanya. Kita bisa tetap saling menguatkan walaupun kita tidak bersama-sama. Saudara, mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey, dan kiranya itu semuanya akan memberikan kekuatan buat kita. Siapkan pensil, siapkan ballpoint, siapkan catatan saudara, supaya saudara bisa menangkap apa yang Tuhan mau katakan pada setiap saudara. Tuhan memberkati, selamat menikmati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu, para pemimpin BC dan setiap anggota dari BC. Dan saya bersyukur, berterima kasih buat para pemimpin yang memberi kesempatan boleh kembali datang menyapa Bapak Ibu walaupun kita nggak bertemu secara langsung di ruang atau di gedung gereja yang biasanya kita bersama-sama di ruangan tersebut. Namun apa yang kita akan terima hari ini nggak akan menghalangi apapun dan tidak akan pernah membatasi apapun Bapak Ibu. Sekali lagi senang menjumpai Bapak Ibu di kesempatan saat ini. Dan sebelum saya berbagi satu topik penting, menarik buat Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami percaya kami punya Tuhan yang terus punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kami. Kami punya Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan maksud. Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk menyiapkan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya keadaan yang sulit pun jadi tempat kami diproses. Keadaan yang sulit sekalipun jadi tempat iman kami bertumbuh. Terima kasih, di kesempatan hari ini kami datang karena kami mau terima kebenaran firman-Mu. Mari selidiki setiap hati, kunjungi kami dimanapun kami berada saat ini. Di ruang manapun kami duduk, dengarkan kebenaran ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus menerangi mata hati kami, terangi pikiran kami, supaya kebenaran-Mu menyingkapkan banyak hal. Dan karena kami menyadari akan kebenaran-Mu, kami mengerti akan kebenaran-Mu, kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami duduk diam, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang ada saat ini. Bapak Ibu boleh mengambil catatan, mengambil kertas, mengambil bolpen, ya, pena Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mencatat hal-hal penting yang hari ini
secara khusus kita membahas pada topik bahasan pertemuan para pemimpin BC dan anggota komunitas BC, Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu, mari saya mau perkenalkan satu kata penting, di mana kata ini Bapak Ibu, kata ini menjadi kata yang sangat mempengaruhi kemajuan kehidupan seseorang. Menghilangkan kata ini sebenarnya menghilangkan kemajuan. Menghilangkan kata ini menghilangkan kata pertumbuhan. Bahkan beberapa kali di Alkitab, Yesus sangat menghormati kata ini. Kalau Yesus saja menghormati kata ini, saya berdoa hari ini Bapak Ibu, kata yang sama ini yang akan kita bahas, kita hormati seperti Tuhan menghormati kata ini. Bahkan di menit-menit awal, Yesus bertemu dengan calon muridnya yang akan dia rekrut untuk mengenapi maksud dan misinya di muka bumi 3,5 tahun. Dia selalu memulai dengan kata penting berikut ini Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu penasaran kata penting yang saya maksudkan apa Bapak Ibu. Sebelum saya perkenalkan kata ini, bahkan kata ini Bapak Ibu, tanpa kata ini pernikahan berakhir. Mungkin Bapak Ibu udah mulai bisa menebak kira-kira kata yang dimaksud apa. Bahkan tanpa kata ini Bapak Ibu, gak ada kemajuan dalam pertumbuhan gereja. Bahkan meniadakan kata ini sebenarnya meniadakan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah kata yang saya maksud, untuk memulainya Bapak Ibu kita akan lihat satu ayat yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 Bapak Ibu. Kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, ya. Jadi Yesus berkata kepada semua mereka, tidak terkecuali, tidak kepada satu golongan tertentu, tidak kepada 1, 2, 3 orang tertentu, tetapi firman Tuhan menulis, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu saya yakin kata yang saya ingin perkenalkan buat Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini, di kesempatan ini adalah kata komitmen Bapak Ibu. Nah, di waktu-waktu sekarang Bapak Ibu, di keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, Bapak Ibu mari kita hormati, kita hargai kata ini Bapak Ibu. Sebab tahukah Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu tidak punya komitmen sebenarnya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau ulang, ketiadaan komitmen, ketiadaan pertumbuhan. Ketiadaan komitmen, ketiadaan kemajuan. Ketiadaan komitmen, ketiadaan pengaruh dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, komitmen Bapak Ibu hal yang penting. Komitmen itu sesuatu yang mendasar. Beberapa dari Anda Bapak Ibu bertanya, Pak, komitmen itu apa? Saya mencoba mempelajari kata komitmen ini Bapak Ibu, dan ada seseorang yang menulis bagus banget Bapak Ibu, dan saya mau perkenalkan, saya mau ceritakan atau saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya baca supaya Bapak Ibu bisa menyimak. Apakah komitmen itu? Bagi petinju, komitmen berarti bangkit lagi dari kanvas setelah berulang kali dipukul roboh. Jadi komitmen itu adalah bangkit lagi dari kanvas setelah dia roboh, dia bangkit lagi Bapak Ibu. Itu komitmen bagi seorang petinju. Komitmen bagi seorang pelari maraton berarti lari 10 mil lagi ketika kekuatannya sudah terkuras. Bagi seorang tentara, komitmen berarti melintasi bukit tanpa tahu ada apa di balik bukit itu. Itu komitmen bagi seorang tentara. Bagi seorang misionari, komitmen berarti mengucapkan selamat tinggal kepada kenyamanan pribadi untuk menjadikan kehidupan orang lain lebih baik. Bagi seorang pemimpin, menarik kalimat penutupnya, bagi seorang pemimpin komitmen berarti segalanya. Nah, Bapak Ibu, hal ini jadi penting di masa-masa saat ini Bapak Ibu.
Nah, mungkin ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam komsel kita, dalam misi kita, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu dengan cepat saya mau berbagi ada 3 hal penting berkaitan dengan komitmen. Saya berdoa Bapak Ibu, justru di masa-masa kayak gini Bapak Ibu, kita perkuat komitmen kita. Justru di waktu-waktu kayak gini Bapak Ibu, justru kita harus makin bersatu Bapak Ibu, mewujudkan apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kelompok sel kita, dalam misi kita. Nah, komitmen ada mengandung 3 arti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencatatnya. Komitmen berarti yang pertama, keputusan teguh yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Saya ulang Bapak Ibu, komitmen berarti keputusan teguh, keputusan penuh, keputusan yang utuh yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda melihat seorang yang konsisten, Bapak Ibu bisa lihat konsistensi hanya lahir dari komitmen. Tidak pernah ada konsisten ikut sel group, konsisten ikut BC tanpa dilandasi oleh komitmen, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda melihat orang yang sangat berkomitmen, Anda akan lihat konsistensi. Karena konsistensi lahir dari sebuah komitmen. Keputusan yang teguh tanpa jalan mundur, apapun yang terjadi, sesulit apapun situasi, kondisinya. Waktu kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin BC, kita udah ambil keputusan, kita diteguhkan oleh para pemimpin. Ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan saja menghormati kata itu, saya berdoa Anda pun menghormati kata yang sama Bapak Ibu. Yang kedua, apa arti komitmen? Komitmen berarti memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada seseorang, atau memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada satu tujuan atau target dalam kehidupan. Jadi berarti Bapak Ibu, komitmen itu kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya, bukan seperlunya. Banyak orang berkomitmen seperlunya. Sementara tantangan Yesus Bapak Ibu, komitmen itu bukan seperlunya. Komitmen itu sepenuhnya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Yesus berkata gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu Bapak Ibu. Jadi semuanya sepenuhnya, bukan seperlunya. Kalau Anda berkomitmen seperlunya, makanya jangan heran Bapak Ibu, komitmen Anda akan gampang luntur. Komitmen Anda akan gampang Anda mundur ke belakang. Karena apa? Karena seperlunya tadi, bukan sepenuhnya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, apa arti komitmen? Komitmen berarti mengejar sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ataupun mendengar ulasan saya 3 arti komitmen ini, Bapak Ibu lihat mulai dari keputusan teguh yang ujungnya ada konsistensinya, kemudian memberikan kehidupan sepenuhnya, lalu mengejar sesuatu dengan sepenuh hati. Jelas Bapak Ibu, komitmen itu jadi faktor penting kenapa seseorang bertahan sementara yang lainnya bubar. Komitmen itu justru jadi alasan pembeda kenapa orang berjalan maju sekalipun sulit, sementara yang lain sudah mundur sebelum kesulitan datang Bapak Ibu. Bahkan komitmen jadi faktor pembeda. Kita bisa melihat banyak hal dengan kacamata iman kita. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya menulis di sini Bapak Ibu, yang membuat komitmen sebagai sesuatu yang tidak disukai dan dihindari oleh banyak orang, karena komitmen akan mengikat dan bahkan memperbudak Anda. Tahukah Bapak Ibu, waktu Anda memutuskan komit ada di sebuah BC, Anda komit sebagai pemimpin BC, ingat baik-baik, resiko dari komitmen itu akan sangat mengendalikan Anda. Komitmen akan sangat memperbudak Anda. Nah, tahukah Bapak Ibu, komitmen itu penting. Makanya Bapak Ibu, komitmen itu sama seperti halnya seakan-akan sebagai sebuah aturan.
Bapak Ibu kehilangan aturan, nggak punya aturan Bapak Ibu, makanya semuanya jadi liar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan pada bagian-bagian menit-menit awal ini Bapak Ibu, komitmen jadi sesuatu yang penting. Ya, ingat baik-baik waktu Bapak Ibu kembali memutuskan mengambil beban tanggung jawab menjadi pemimpin BC. Ada banyak hal mungkin di luar dugaan. Ada banyak hal yang membuat Bapak Ibu punya alasan mundur, punya alasan untuk berhenti, punya alasan untuk menyerahkan tanggung jawab. Tapi nanti kita akan lihat apa yang terjadi kalau Bapak Ibu punya komitmen. Nah, Bapak Ibu, saya dengan cepat akan berbagi 3 kunci atau 3 hal yang penting berkaitan dengan komitmen. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau bacakan 2 ayat, dan 2 ayat ini sekaligus 2 ayat terakhir dari pembahasan kita tentang komitmen pada pertemuan ini Bapak Ibu. Ayat yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bacakan ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca, saya mau bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, sekali lagi saya mau bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu ayat pertama Bapak Ibu. Ayat kedua, kita lihat dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya hanya akan berhenti sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sekali lagi, mengenai diriku, Paulus berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, perhatikan Bapak Ibu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada 3 kali kata telah ditulis di Alkitab Bapak Ibu. Telah, dan telah. Telah pertamanya Paulus adalah telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saya berdoa Bapak Ibu, kita harusnya punya telah yang sama seperti Paulus. Telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Coba Bapak Ibu renungkan sebentar, kalau Bapak Ibu membaca 3 kata telah yang tadi barusan saya baca. Saya yakin Bapak Ibu, dari sekian banyak kata yang muncul, yang kita bisa deskripsikan, yang kita bisa simpulkan dari kata telah, dan telah, itu adalah komitmen Bapak Ibu. Paulus begitu sangat berkomitmen, dan akibat komitmennya Bapak Ibu, dia berkata telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi, Bapak Ibu bisa mencatatnya tentunya, 3 hal yang berkaitan dengan komitmen. 3 hal penting yang berhubungan dengan komitmen. Yang pertama Bapak Ibu, komitmen selalu diawali dari keputusan. Yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu, komitmen diawali dari sebuah keputusan. Makanya Bapak Ibu, keputusan itu tidak pernah diletakkan hanya sekedar pada sebuah perasaan. No, Bapak Ibu. Tapi justru keputusan itu diletakkan Tuhan dalam aspek tindakan, dalam aspek aktif melakukan sesuatu. Aktif memutuskan berarti aktif bertindak, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah letakkan komitmen Anda pada perasaan Anda. Karena kalau Anda meletakkan komitmen Anda pada perasaan Anda, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu dengan mudahnya kita broken covenant. Kita akan gampang hancurkan, kita akan gampang hianati komitmen kita Bapak Ibu. Sama seperti halnya sebuah pernikahan, sama seperti halnya sebuah hubungan Bapak Ibu.
Kalau komitmen Anda hanya karena Anda ingin menyenangkan hati pemimpin, komitmen Anda hanya karena keadaan, komitmen Anda hanya karena situasi, makanya jangan heran Bapak Ibu, pasti komitmen Anda akan gampang terpengaruh oleh keadaan. Komitmen Anda akan gampang terpengaruh situasi hati Anda. Sadarkah pemimpin, hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, setiap kita pemimpin, setiap kita bagian dari BC Bapak Ibu, sadari bahwa komitmen itu lahir dari sebuah keputusan yang tidak mengikuti perasaan, tapi sebuah keputusan teguh, karena memang komitmen harus diawali oleh sebuah keputusan. Makanya Yesus tantang murid-muridnya. Salah satu challenge awal Yesus kepada murid-muridnya, jika engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib setiap hari Bapak Ibu. Berarti sebenarnya Yesus lagi gak peduli perasaan kita mau seperti apa. Yesus gak peduli situasi kondisinya kayak gimana. Tapi komitmen itu lahir dari sebuah keputusan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini para pemimpin BC capek ngurusi orang yang dipimpin. Dikasih tahu gak bisa, dibilangin gak bisa, dikasih tahu tersinggung, ditegur marah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ingat baik-baik hari ini. Komitmen selalu dimulai dari keputusan, bukan situasi, bukan keadaan, bukan perasaan. Yang kedua Bapak Ibu, selain komitmen diawali atau dimulai dari keputusan, yang kedua, Alkitab tadi yang kita sudah baca, 2 ayat tadi Bapak Ibu, komitmen diuji oleh tindakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, komitmen Anda harus terekspos lewat tindakan. Kalau Anda memutuskan menjadi pemimpin BC, Anda komit menjadi pemimpin BC, mau nggak mau Bapak Ibu, tidak terhindarkan Bapak Ibu. Anda harus bertanggung jawab atas komitmen Anda. Makanya Bapak Ibu, orang sulit bertumbuh kalau nggak punya komitmen. Orang sulit mengalami kemajuan tanpa komitmen. Bapak Ibu perhatikan, semua orang yang mengalami kemajuan, semua orang yang mengalami perubahan, semua orang yang mengalami hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya, sederhana Bapak Ibu. Bukan karena dia mampu dalam banyak hal, bukan karena dia hebat, bukan Bapak Ibu. Tapi komitmen kecil yang membawa dia memiliki banyak hal yang besar dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu, komitmen selalu akan diuji oleh tindakan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan calon murid pada saat itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan kemudian mengikut aku. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus lagi menekankan hal yang penting. Jadi komitmen gak pernah diuji oleh perkataan saudara. Komitmen tidak pernah diuji oleh ucapan Anda. No, Bapak Ibu. Komitmen itu selalu diuji pada saat Anda bertindak dengan perkataan Anda. Bapak Ibu, kalau Anda sering berkata kepada saya, Pak, saya komit Pak. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan itu dengan tindakan Bapak Ibu, itu bukan komitmen Bapak Ibu. Ya, karena semua komitmen di Alkitab itu berujung pada tindakan. Kalau Anda berkata kepada saya, Pak, saya janji, saya komit Pak, tapi hanya sekedar perkataan Anda, itu bukanlah komitmen. Itu hanya sekedar janji yang tidak pernah ada ujungnya Bapak Ibu. Nggak ada realisasinya Bapak Ibu. Makanya setelah Anda berjanji, Anda komit. Sebab manifestasi dari janji adalah komitmen. Sama seperti halnya orang nikah Bapak Ibu. Waktu di depan altar Bapak Ibu, kita berjanji di hadapan Tuhan. Nah waktu kita menjalani hari, janji itu berubah jadi komitmen. Karena komitmen diuji oleh tindakan Bapak Ibu. Yang pertama, komitmen diawali dari keputusan, dimulai dari keputusan. Yang kedua, komitmen diuji oleh tindakan. Yang ketiga Bapak Ibu, komitmen membuka pintu menuju promosi. Saya ulang Bapak Ibu, penting. Komitmen selalu membuka pintu menuju promosi Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda kepingin mengalami promosi dalam kehidupan, mulailah dengan kata ini. Miliki komitmen Bapak Ibu.
Karena sekali lagi, tanpa komitmen susah orang mengalami promosi, Bapak Ibu. Saya masih teringat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, satu ketika Bapak Ibu, Samuel di masa kecilnya harus dipersembahkan ke bait Allah, di mana pada saat itu yang jadi pemimpinnya Imam Eli, Bapak Ibu. Samuel kecil akibat nasar dari ibunya, Bapak Ibu. Kalau anak ini lahir, saya komit, saya janji persembahkan anak ini. Nah, masalahnya Bapak Ibu, Samuel dibesarkan di sebuah lingkungan yang justru secara manusia lingkungan itu nggak tepat, Bapak Ibu. Kenapa nggak tepat? Alkitab bilang pada saat Samuel kecil itu dipersembahkan untuk dipercayakan kepada Imam Eli. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kehidupan rumah tangga Imam Eli, anak-anaknya tidak satu pun yang bisa jadi berkat. Mereka hidup dalam perbuatan jahat. Dan Alkitab memastikan lagi Bapak Ibu, Imam Eli menjadi nabi yang udah kehilangan visi Tuhan. Alkitab bilang penglihatannya udah sulit, Bapak Ibu. Arti kata di situ apa Bapak Ibu? Penglihatan, visi. Dan Alkitab juga bilang firman Tuhan udah jarang. Artinya apa? Visinya udah nggak punya, arahan udah nggak punya, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, Samuel tetap dipercayakan. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang mengurapi Daud menjadi raja? Samuel. Nah, tahukah Bapak Ibu, orang yang punya komitmen akan mengurapi raja. Orang yang punya komitmen membuka pintu untuk mengalami promosi-promosi ilahi. Dan tahukah Bapak Ibu, setelah Samuel mengurapi Daud menjadi raja, ya, sekalipun pada saat setelah diurapi, Daud tidak langsung menjadi raja. Hal yang sama dialami Daud seperti Samuel. Daud harus berada di bawah otoritas Saul. Mirip Bapak Ibu, Saul berlaku jahat di mata Tuhan. Persoalannya, Tuhan belum cabut otoritasnya. Nah, tahukah Bapak Ibu? Karena komitmen Daud untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Samuel menang karena komitmen Bapak Ibu. Hana pun menang karena komitmen. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Daud menang Bapak Ibu dengan komitmennya ikut Tuhan sepenuh hati. Daud menuju istana. Tahukah Bapak Ibu? Komitmen dari Anda akan membuat Anda mengurapi raja dan membawa Anda menduduki istana. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang punya komitmen pasti bertemu dengan promosi ilahi. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu, biar komitmen yang mulai redup, komitmen yang hari-hari ini mulai mundur Bapak Ibu. Saya cuma mau ingatkan kembali Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, sama seperti saya, kita punya ribuan alasan. Kita punya ribuan alasan untuk kita mundur, kita punya ribuan alasan untuk kita taruh di depan, kita punya ribuan alasan untuk kita berkata kita selesai Bapak Ibu. Tapi hari ini saya berdoa biar komitmen yang diawali dimulai dari sebuah keputusan, komitmen yang diuji oleh tindakan, komitmen yang membuka pintu menuju promosi, kita hidupi bersama-sama Bapak Ibu. Saya berdoa buat para pemimpin BC, para anggota BC, mari saling mensupport di waktu-waktu sekarang, di kondisi-kondisi saat ini. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan kembali ingatkan kami betapa pentingnya komitmen di hadapan Engkau, di hadapan orang-orang yang Tuhan percayakan. Bapa, kami tahu seringkali kami punya banyak alasan untuk kami tinggalkan banyak hal. Kami punya ribuan alasan untuk kami boleh mengasihani diri kami sendiri. Kami punya ribuan alasan untuk memastikan kamilah yang benar, orang lain yang salah. Kamilah yang benar, orang yang kami pimpin salah. Tapi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami. Bapa mau berdoa buat setiap para pemimpin BC, setiap anggota BC Tuhan. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bahwa komitmen harus dimulai, diawali dari sebuah keputusan. Bukan tergantung pada kondisi perasaan kami. Komitmen kami akan diuji oleh tindakan kami. Dan kami mau belajar,
Kami tahu waktu kami berkomitmen, komitmen yang kami punya akan membawa kami menerima, mengalami, bertemu dengan promosi-promosi ilahi dalam kehidupan kami. Berdayakan setiap kami supaya anugerah pemberdayaan itu kami boleh berdayakan kehidupan orang lain. Berkati setiap bisi, para pemimpin Tuhan, biar terus-menerus kami hidup dalam komitmen yang penuh di hadapan Engkau, di hadapan pemimpin kami, di hadapan orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih, biar kasih karunia yang berlimpah turun tercurah buat setiap kami. Kami terima anugerah-Mu sehingga kami boleh melakukan segala perkara menurut kekayaan, kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Wow, kita sudah diberkati luar biasa. Kita diingatkan untuk kita punya komitmen bersama-sama. Saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, tapi teruslah lakukan yang terbaik, dan saudara akan melihat perkara-perkara yang baik dari Tuhan akan saudara nikmati. Saudara, kami akan memberikan tutorial bagaimana kita tetap bisa lakukan BC walaupun kita di rumah kita masing-masing. Kami akan memberikan tutorial yang mungkin akan bisa saudara pakai untuk kita tetap bisa saling berhubungan satu dengan yang lain di anggota-anggota BC saudara. Dan lewat tutorial ini kita bisa terus pakai sarana yang ada, teknologi yang ada ini untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kami rindu saudara juga dapat terus berbisi dengan satu sama lain. Salah satu media yang bisa digunakan adalah melalui aplikasi Line. Kami tidak disponsori oleh Line, jadi saudara bebas untuk menentukan platform yang akan digunakan. Caranya, pastikan saudara sudah menginstal aplikasi Line di HP Anda melalui Play Store atau App Store. Masukkan informasi login Anda jika Anda sudah memiliki account Line, atau daftar jika belum. Dan ikuti langkah-langkah dari aplikasi. Kemudian, buat grup dan undang anggota BC saudara ke dalam grup yang sama. Akan muncul notifikasi di HP anggota yang Anda undang dan sudah bisa berinteraksi di dalamnya. Jangan lupa untuk klik join. Gunakan fitur voice call atau video call untuk menghubungi anggota BC Anda secara langsung melalui grup lain ini. Dapat diikuti hingga 250 peserta grup call. Pasti BC Anda sangat besar sekali. Sekian tutorial untuk menginstal aplikasi Line dan membuat grup BC. Sampai jumpa di segmen berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah bergabung dengan online service GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap firman yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi gereja melalui informasi di video ini. Sampai jumpa di online service berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.